Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar. Pada kesempatan kali ini kita belajar tematik, yaitu tema 2. Tema 2, subtema 1 dengan tema yaitu selalu berhemat energi. Selalu berhemat energi. Pada subtema 1 ini tentang sumber energi. Namun kita akan membahas untuk kesempatan kali ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang apa ya? Ya, kita akan membahas yaitu yang pertama, menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar. Sebelumnya juga kita sudah belajar yaitu menemukan gagasan pokok ya. Kali ini kita akan menemukan informasi berdasarkan teks tersebut maupun gambar. Informasi adalah kabar mengenai peristiwa, dan informasi dapat kita temukan di dalam koran, majalah, televisi, atau internet. Informasi juga dapat anak-anak peroleh melalui tuturan lisan seperti pidato, seminar, ceramah, atau siaran radio. Seperti itu anak-anak. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan informasi di dalam teks? Nah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, menyimak isi wacana atau bacaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mencatat inti dari setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat istilah-istilah baru dalam sebuah bacaan tersebut. Yang keempat, mencari makna istilah-istilah baru di dalam kamus. Dan yang kelima, menguraikan kembali isi wacana dengan menambahkan beberapa penjelasan. Jadi anak-anak sudah tahu ya langkah yang dapat kita lakukan untuk menemukan informasi di dalam sebuah teks. Berikut ini adalah langkah-langkahnya ya. Nah, informasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan seperti menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks yang baik akan mampu memberikan informasi dari pernyataan-pernyataan tersebut. Selain dari teks, informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Gambar ini adalah tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu. Cara menemukan informasi dari sebuah gambar adalah dengan mengamati peristiwa dan secara detail dalam sebuah gambar dengan saksama. Jadi anak-anak sudah tahu ya bagaimana untuk mengajukan pertanyaan di dalam sebuah informasi tersebut. Dan seperti yang telah Ibu sampaikan bahwasanya selain dari teks, informasi juga dapat kita peroleh dari gambar ya. Kemudian bagian B yaitu menyusun laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan sama seperti laporan hasil percobaan. Laporan pengamatan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Untuk membuat laporan pengamatan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mencatat hal-hal penting selama melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat konsep awal pembuatan laporan pengamatan dengan mengisi hal-hal yang harus diketahui dalam laporan. Yang ketiga, melakukan perbaikan laporan pengamatan yang telah disusun dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Yang keempat, melakukan tahap final atau tahap akhir dengan menyempurnakan penulisan laporan pengamatan yang telah kita buat. Jadi anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara menyusun laporan hasil pengamatan kita. Selanjutnya, jika kamu ingin menulis laporan pengamatan, kamu harus menyajikannya dengan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, penulisan laporan juga harus mengikuti susunan penulisan. Secara umum,
Susunan penulisan laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini atau bab 1 ini ada latar belakang dan juga tujuan. Kemudian di bab keduanya atau bagian kedua ada yang dinamakan isi. Dan bagian ketiga atau bab yang ketiga ada yang dinamakan penutup, di mana di bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan juga saran. Baiklah anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar serta menyusun laporan hasil pengamatan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan contoh ya, bagaimana contoh laporannya berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.